Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Para bapak dan ibu yang saya cintai dan saya hormati, bersama kita yang kita muliakan, pengurus masjid kita yang sama-sama hadir bersama kita, ada Pak Prof, ada Pak Ustadz Wali, ada Pak Abdul dan beberapa pengurus masjid lainnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi di masjid kita ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berterima kasih kepada pengurus masjid yang menginisiasi kita bisa bersama-sama mencari ridho Allah di masjid ini, sama-sama bersilaturahmi di masjid ini, sama-sama mengikuti taklim di masjid ini. Dan ketika kita bicara taklim ini, ya, ibadah yang pahalanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Seluar biasa kayak apa pahalanya? Memang luar biasa. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimuhu. Kata Nabi, siapa yang datang ke masjid tidak ada niatan melainkan untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya, kata Nabi, maka pahalanya ka'ajri hajin tamma hijjatuhu. Kata Nabi, pahalanya seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Mudah-mudahan yang hadir ini dapat pahala haji semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir bisa berangkat ke Mekah semuanya. Yang aminnya kenceng, cepat berangkatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah keutamaan taklim. Nah, lebih menarik lagi taklim kita hari ini, temanya, judulnya tentang bab sholat. Judulnya tentang bab sholat. Dan Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu sepenting apa sih sholat itu. Kenapa sholat kita harus kita bikin tema, kita bahas dalam tema ini? Karena sholat ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Salah satu pentingnya sholat, sholat itu adalah rukun apa? Sholat itu rukun, ya, sholat itu rukun Islam. Sholat itu rukun Islam. Jadi kalau orang Islam itu mesti sholat. Kalau nggak sholat, jamaah rahimakumullah, maka bicara sholat ini sangat penting. Bahkan ketika kita bicara sholat itu menjadi kunci masuk surga atau masuk neraka. Salat itu menjadi kunci masuk surga. Makanya orang yang nggak salat itu, Allah nyatakan dalam surat Al-Muddathir itu, nanti orang-orang yang di neraka itu ditanya sama malaikat, masalakakum fi sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor?
Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, karena dulu kami tidak sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat, Allah nyatakan akan masuk neraka sakor. Itulah sebabnya sholat ini penting. Nah, persoalannya sekarang adalah kita ini sudah sholat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah sholat kita ini diterima? Apakah kalau diterima itu sempurna? Maka tergantung pada sejauh mana sholat kita itu sah secara fikih, yang kemudian sejauh mana juga sholat kita ini khusyuk. Karena apa? Karena sholat yang diterima itu adalah sholat yang khusyuk. Inilah sebenarnya kemudian tema taklim hari ini sangat penting. Kenapa? Bicara tentang sholat khusyuk, sempurna dan diterima. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam Abi Syaibah dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 596, itu ada hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mengingatkan, innar rajula la yusalliya sittina sanatan. Ada orang yang sholat 60 tahun. Berapa lamanya sholatnya? 60 tahun. Matuk balulahu sholatan, tapi sholatnya satu pun gak ada yang diterima. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Jadi ada orang yang 60 tahun sholat tapi tidak diterima satu pun sholatnya. Kenapa gak diterima? Banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Makanya salah satu dari buku yang saya tulis, ya kebetulan Bapak Ibu, di samping saya menjadi anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Pusat, saya kebetulan banyak nulis buku. Salah satu buku yang saya tulis judulnya Sholat khusyuk, sempurna dan diterima. Kenapa saya nulis buku ini? Karena memang sholat itu harus khusyuk, harus sempurna dan harus diterima. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, ada orang yang sholatnya 60 tahun lamanya, satu pun sholatnya nggak ada diterima. Kenapa tidak diterima? Banyak sebabnya. Salah satu sebab yang disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah ini, la'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimus sujuda wa yutimus sujuda wa la yutimmur ruku'a. Orang ada yang sholat mungkin rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tetapi rukuknya tidak sempurna. Sementara kita tahu rukuk sujud itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Maka minimal standar sholat itu sah kalau rukun-rukunnya sempurna. Nah, ini standar khusyuk yang pertama ya. Belum nanti bicara sunnah-sunnahnya. Termasuk ibu-ibu ya. Ini kebetulan ibu-ibu pakai masker nih. Termasuk syarat sah sholat itu kan pertama harus menutup aurat.
harus menutup aurat. Nah, kadang-kadang ibu nih di dalam bab menutup aurat ya, yang namanya aurat wanita itu kan seluruh tubuh kecuali muka dan ya, dan tangan. Nah, persoalannya yang namanya muka itu mana? Kecuali muka dan telapak tangan, artinya seluruh tubuh ibu-ibu harus tertutup kecuali muka dan tangan. Nah, definisi muka itu apa? Yang namanya muka itu mana? Ma bainal jabhati ila dzakni wa baina sahmatil udunaini. Yang namanya muka itu dari sini, ini namanya muka. Kadang-kadang ibu-ibu, coba sekarang ibu-ibu sedikit pakai kerudungnya itu jangan sampai sini Bu, tapi di sini. Jadi kalau ibu pakai muknah itu Pak, nih bapak-bapak harus ngerti kenapa nanti urusan salahnya istri, bapak juga ikut salah. Dosanya istri di dalam Islam, dosanya suami. Dosanya anak-anak perempuan yang belum menikah, maka dosa si anak karena dia salah, dan dosanya bapaknya karena dia punya tanggung jawab. Makanya yang namanya laki-laki itu ilmunya harus lebih tinggi dari ilmu istri. Kenapa? Karena laki-laki itu bertanggung jawab dalam bab ini. Makanya yang namanya laki-laki harus rajin ngaji. Tapi di mana-mana yang rajin ngaji itu biasanya ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ini semuanya harus rajin ngaji. Bapak-bapaknya rajin ngaji, ibu-ibunya rajin ngaji. Maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pengurus masjid kita nih yang kemudian ngajak ngaji kita. Apalagi urusan sholat nih Pak, nggak boleh main-main. Dalam hadis ini ada orang yang 60 tahun sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa? Karena sholat itu butuh ilmu. Makanya dalam bahasa mu'alim Betawi, nah, ada orang Betawi nggak di sini? Mana Betawi? Mana Betawi? Ada orang Betawi ya? Mu'alim Betawi itu ngajarin kita kullu amalin bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Semua amal ibadah tanpa ilmu mardudatun. Abarnya mardud itu tertolak, la tuqbalu tidak diterima. Maka sebelum beribadah harus berilmu. Caranya biar dapat ilmu ngaji, belajar agama. Kita punya masjid, belajar masjid. Kita nyaman masjid kita, jauh nggak apa-apa, jalan kaki nggak apa-apa, naik sepeda nggak apa-apa, naik motor alhamdulillah, naik mobil alhamdulillah juga. Yang penting ngaji tuh Bu. Tadi kita lewatkan itu ada Pak tuh di situ itu. Banyakan yang di masjid atau banyakan yang di sono? Banyakan yang di masjid apa di sono? Coba. Banyakan yang ngaji apa yang tidak ngaji? Coba. Ini realita kita Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian nih ya, mari kita belajar. Paling tidak sholat, kenapa? Karena nanti yang pertama dihisab apa? Yang pertama dihisab apa? Sholat. Yang pertama dihisab kata Nabi sholat. Yang pertama dihisab kata Nabi sholat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ini kita yang hadir nanti mati enggak? Kalau sudah waktunya mati enggak? Mati. Nanti kalau kita sudah mati, Nabi mengingatkan kepada kita, nanti yang pertama dihisab adalah sholat.
Yang pertama dihisab sholat. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sahih Abu Dawud nomor 810, Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Nanti yang pertama dihisab pada hari akhirat, yang pertama dihisab adalah sholat. Sholat yang pertama dihisab. Makanya Bapak Ibu, paling tidak sholat ini kita perjuangkan. Kalau haji kita cuman sekali. Udah pada haji semua belum? Saya doakan yang belum haji nanti berangkat haji semuanya, amin. Yang sudah ikut berangkat lagi. Sudah pada umroh belum? Nanti saya kemarin sudah manasik, karena saya sudah ada satu bis untuk berangkat umroh. Mudah-mudahan jamaah di sini ikut berangkat semuanya. Yang berangkat, yang aminnya kenceng cepat berangkatnya. Kebetulan saya ini pembimbing Bapak Ibu, saya ini pembimbing umroh. Jadi kalau ada yang mau umroh bisa catat nomor telepon saya, nanti bisa telepon. Ya, tinggal nanti dibantu urus ininya. Bayarnya sih masing-masing gitu. Cuman saya bimbing aja sama bantu mempermudah urusan aja gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau haji seumur hidup sekali, umroh belum tentu setahun sekali, puasa setahun sekali, zakat juga belum kaya semua. Paling tidak sholat. Sholat kita ini harus benar. Kenapa? Kalau sholat benar, walaupun belum puasa, maaf, walaupun puasanya kurang, hajinya belum, umroh juga belum, zakat juga belum, asal sudah sholat, insya Allah kita masuk surga semuanya, amin. Persoalannya adalah sholatnya itu sudah sempurna apa belum, khusyuk apa belum, diterima apa tidak, itu masalahnya. Makanya kemudian sholat khusyuk sempurna dan diterima itu penting. Bapak Ibu sekalian, saya bawa buku ya, tapi nanti nggak tahu nih semua kebagian nggak. Mudah-mudahan nanti kebagian yang kecil deh ya. Saya kira yang ngaji nggak segini banyak tadi ya. Coba buku ambil, nak, bawa ke sini, bawa ke depan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ngaji ini penting. Sholat ini nggak boleh main-main. Makanya Bapak Ibu yang bawa Quran bisa dibuka di surat Toha. Surat Toha itu ada ayat di dalam surat Toha ini khususnya bagi kita semua nih. Di surat Toha ayat 132 itu ada ayat yang bunyinya wa'mur ahlaka bis-shalah wastobir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu, perintahkanlah kepada keluargamu menegakkan sholat. Bapak Ibu, yang namanya keluarga itu siapa? Yang namanya keluarga itu siapa? Istri, anak, istri, anak. Jadi suruhlah istrimu, anak-anakmu sholat, wastobir 'alaiha, dan bersabarlah dengan syariat ini. Artinya apa? Bapak-bapak nyuruh istri sholat harus dijalankan, dan kemudian harus sabar. Ibu-ibu nyuruh sholat anak, anak harus disuruh sholat,
dan harus sabar. Kenapa? Nanti Bapak Ibu tentang bab sholat ini akan ditanya oleh Allah, bukan sekedar kita sholat atau tidak sholat. Sholat kita ditanya, dan sholat istri dan anak-anak kita ditanya juga. Jadi bapak akan ditanya oleh Allah tentang sholatnya istrinya dan anak-anaknya. Ibu akan ditanya oleh Allah tentang sholatnya ibu dan sholatnya anak-anaknya. Kenapa? Karena memang bawa sini, yang itu yang sholat mana? Oh itu. Yang itu bawa sini juga. Sini nak. Nih Bapak Ibu, kalau ngaji itu anak-anaknya diajak. Kayak saya begini nih, anak mantu cucu saya aja. Ya. Kenapa? Karena memang persoalan keluarga ini nggak boleh kita abai sekarang. Ini kita kadang-kadang sibuk ngurusi HP, lupa anak, lupa istri. Kalau sudah megang HP itu, bahkan mertua aja dilupain. Jadi Bapak Ibu sekalian, urusan anak istri itu dunia akhirat kita ditanya sama Allah. Makanya kita jangan abai. Jangan masa bodoh. Kenapa? Ini ayatnya. Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, biasanya Nabi itu ya sudah berangkat ke masjid, tapi Nabi sebelum berangkat ke masjid, Nabi bangunkan istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Nabi istrinya. Nabi itu istrinya berapa, Bu? Istrinya Nabi berapa? Bapak-bapak, istrinya Nabi berapa? Sekarang istrinya Bapak berapa? Masa cuman satu aja nggak bisa ngurus? Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi itu nggak sholat ke masjid sebelum bangunkan istri-istrinya dan anak-anaknya. Bagaimana kita hari ini? Nah ini harus sabar. Kenapa? Ternyata urusan sholat itu tidak selesai persoalan sholat. Ada urusan tentang rezeki. Makanya pada ayat berikutnya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Urusan rezeki juga. Mari kita koreksi diri. Kalau rezeki kita belum benar, jangan-jangan sholat kita juga belum benar juga. Kalau rezeki kita ini kok masih jauh, jangan-jangan sholat kita juga masih jauh dari khusyuk sempurna dan diterima itu. Makanya jamaah rahimakumullah, mari urusan sholat ini yang pertama deh sebelum yang lain. Zakat mungkin kita tidak semuanya kaya, haji mungkin semuanya kita juga belum mampu, umrah juga masih nabung, puasa setahun sekali, minimal sholat yang 5 waktu ini jangan sampai tidak sesuai dengan standar yang khusyuk itu. Makanya jamaah rahimakumullah nih, apalagi kita ini sedang masih ada banyak masalah ya. Kalau di dalam Al-Quran yang kita sudah gampang, sudah hafal itu kan Allah ingatkan wasta'inu bis sabri was sholah. Kalau kita itu mau minta pertolongan sama Allah dengan sholat. Kalau kita ada masalah, sholat. Kita ingin rezeki bertambah, sholat. Kita ada urusan tentang anak, sholat. Kita ada urusan apa saja, sholat. Begitu. Minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Sholat. Makanya sholat ini harus benar. Makanya tema kita
sholat khusyuk sempurna dan diterima. Ini penting jamaah rahimakumullah. Karena apa? Karena nanti di akhirat itu yang pertama ditanya tentang sholat. Yang pertama dihisab juga sholat. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, ini penting pelajaran kita ini tentang sholat ini. Jangan sampai kemudian kita abai, ya, kita lalai. Ya. Paling tidak sholat kita sempurna, karena sholat sempurna dijamin masuk surga. Nah, jamaah rahimakumullah, zaman Nabi itu ada orang sholat. Zaman Nabi ada orang sholat, kemudian diperhatikan sama Nabi. Ternyata selesai sholat orang ini salaman sama Nabi. Setelah Nabi menjawab salamnya dan Nabi berjabatan tangan dengan sahabat ini, Nabi berkata, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah sholat karena kamu tadi belum sholat. Maka sahabat ini sholat lagi. Setelah sholat Nabi bilang lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah sholat karena kamu tadi belum sholat. Sholat lagi. Selesai sholat Nabi berkata lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah sholat karena kamu tadi belum sholat. 3 kali sholat tapi Nabi bilang belum sholat. Maka sahabat ini berkata, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 855, ada di dalam kitab Shahihul Jami nomor 7225. Maka sahabat ini kemudian berkata, wallah, demi Allah Nabi, sholat yang saya jalankan tadi menurut saya sudah benar. Kalau salah, ajarkan kepada saya sholat yang benar kayak apa. Maka Nabi kemudian mempraktekkan sholat, mulai dari cara berdirinya, sampai menghadap kiblatnya, sampai takbirnya, bersedekapnya, sampai ruku, sujud, sampai akhirnya salam. Selesai, baru Nabi bersabda pada hadis yang sangat terkenal itu. Nabi kemudian bersabda, sallu, iya, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti engkau melihat aku. Zaman Nabi, Pak, ada sudah sholat tapi salah, sholat tapi Nabi suruh ngulang. Artinya apa? Kalau Nabi suruh ngulang berarti sholatnya benar apa salah? Sholatnya ditolak, sholatnya diterima apa ditolak? Ditolak. Zaman Nabi, Pak. Bagaimana dengan hari ini? Cuman hari ini nih, Pak, kadang-kadang orang nggak mau dikoreksi, nggak mau diingatkan. Jujur nih, kalau misalkan di sini ada orang sholat gitu, terus Pak Prof ada di sini, Pak Suwali ada di sini, Pak Abdul ada di sini, kemudian bilang, Pak, Bapak sholatnya tadi salah tuh, Bapak sholat lagi ge. Coba kira-kira kalau orang yang diingatkan tadi begitu, ya, kira-kira gimana? Marah apa terima? Paling nanya, memang Bapak siapa? Saya imam, Pak, di sini. Ya udah, biarin besok lagi saya nggak sholat di sini, Pak. Paling begitu. Kalau zaman Nabi orang tulus, Pak. Sholat itu niatnya betul-betul mau diterima, mau sah, mau masuk surga, mau selamat dari neraka. Makanya Bapak Ibu, sholat ini penting. Makanya nanti, Pak, kalau bisa ini ngajinya ini rutin. Sholat ini rutin. Saya biasa mengadakan penataran bab sholat. Kalau sholat ini biasanya 4 kali pertemuan. Kalau kajian begini ini, ya, secara paket. Ya. Makanya saya nulis buku yang judulnya Sholat Khusyuk Sempurna dan Diterima. Ini bukunya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca, ya.
bisa baca buku ini ya. Di sini saya terangkan bagaimana sholat khusyuk, bagaimana agar sholat kita ini sempurna, bagaimana agar sholat kita itu diterima dari A sampai Z. Bapak Ibu bisa cek di Google, bisa cek di YouTube tentang nama Pak Sulhan gitu. Karena apa? Urusan sholat ini penting Bapak Ibu. Saya sebelum nulis buku ini, saya sebagai orang yang biasa melayani tentang fatwa ya. Kita itu kalau mau menetapkan fatwa itu kita biasanya ada kajiannya ya. Ini saya pernah mengadakan penelitian tentang sholat rata-rata masyarakat kita. Biasanya orang sholat itu tanpa ilmu. Jujur aja nih Bapak Ibu, kita sudah sholat betul. Persoalannya adalah sholat kita itu pakai ilmu apa enggak. Ukuran ilmu, Bapak Ibu punya buku sholat, siapa yang nulis, sudah dibaca apa belum, bacanya sampai bab apa. Coba punya buku bab sholat enggak? Punya buku tentang sholat. Nah selama ini kita sholatnya bagaimana? Sehingga fenomena sholat umat Islam secara umum atau sebagian besar sholat tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi. Karena melihat orang, karena diajarin guru. Sementara kalau gurunya belum sesuai dengan contoh Nabi, ya nggak sesuai dengan contoh Nabi. Atau ada orang yang sholat tapi sholatnya tergesa-gesa karena kebiasaan saja. Karena biasa sholat ya udah biasa sholat, kalau nggak sholat nggak enak, maka sholat aja gitu. Atau sholat tapi tidak paham bacaan sholat. Nih jujur Bapak Ibu, dari semua bacaan yang kita baca, mulai dari usolli, mulai dari wajahtu, mulai dari Allahumma ba'id baini, mulai dari Allah Akbar kabira, sampai Al-Fatihahnya, sampai suratnya, sampai bacaan rukuknya, bacaan itidalnya, bacaan sujudnya, duduk antara dua sujud, sampai atahiyatnya, sampai salam, yang sudah kita mengerti dari bab bacaan-bacaan itu kira-kira berapa persen? Coba jujur aja nih kita. Banyak yang tidak paham bacaan sholat. Bahkan kadang-kadang arti bacaan Al-Fatihah saja, nih maaf nih, banyak yang nggak paham. Bagaimana mau khusyuk? Nih, yang berikutnya fenomena sholat umat Islam secara umum biasanya suka menunda-nunda waktu sholat, nunda-nunda, entar ah. Ini kira-kira gambaran umum seperti ini, entar ah. Ada nggak yang model begini? Ada nggak? Mana orangnya? Atau sholat tapi sholat sendiri-sendiri, tidak mau berjamaah, apalagi ke masjid. Coba jujur nih, ibu-ibu punya suami, kebanyakan suami ibu-ibu yang ada di sini kebanyakannya sholatnya sering di masjidnya apa di rumahnya? Coba, kadang-kadang sudah di masjid saja sudah ketinggalan jamaah, maunya sholat sendiri-sendiri, padahal mestinya harus tetap berjamaah walaupun terlambat. Nah nih, yang berikutnya fenomena secara umum atau sebagian besar sholatnya umat Islam itu lebih lama waktu makannya daripada waktu sholatnya. Biasanya kalau makan lamaan sholatnya apa lamaan makannya? Coba kalau sholat 10 menit lama banget lu sholat.
Tapi kalau makan 10 menit cepet banget loh, ditelenin aja ya makannya gitu. Coba. Apalagi anak-anak biasanya makannya lama banget gitu. Sholatnya maunya cepet gitu tuh anak-anak. Makanya kalau ada model begitu berarti itu anak-anak gitu. Walaupun sudah kumisen, walaupun rambutnya udah putih gitu. Nah, termasuk fenomena sholat umat Islam secara umum itu, dalam bab sholat ini lebih taat panggilan bosnya daripada panggilan adzan. Biasanya orang sini lebih taat panggilan adzan datang atau dipanggil bosnya. Coba, ini secara umum Pak. Juga secara umum otomatis biasanya rajin sholat kalau ada kesulitan-kesulitan. Kalau ada lagi ini baru rajin sholat, giliran sudah enak-enakan males sholat lagi. Termasuk tema kita sholat secara umum atau sebagian besar umat Islam sholat tapi tidak khusyuk. Tidak khusyuk, bahkan mengerti khusyuk aja enggak. Ada orang yang kepengen sholat khusyuk Pak, tapi sholatnya merem. Sholat sambil merem, memejamkan mata itu dilarang oleh Nabi Pak, dilarang oleh Nabi Bu. Ada hadisnya, nanti Ibu bisa baca di buku. Ada orang biar sholat khusyuk pura-pura nggak denger apa-apa. Ada Bu orang sholat, HP-nya bunyi, nada deringnya kenceng, tapi nggak dimati-matiin. Alasannya gua nggak denger tuh kalau ada HP gue bunyi, saking khusyuknya saya. Padahal nada deringnya kenceng, ganggu orang. Pernah Pak ada orang model begitu, saya omelin. Kebetulan saya ceramah di kantor, nada deringnya itu kenceng, bahkan ada yang ketawa gara-gara nada deringnya dia. Kenapa? Karena nada deringnya itu ternyata lagu Kucing Garong. Coba. Kan yang lain goyang, kalau nggak goyang badannya, goyang kepalanya kan gitu. Bukan khusyuk itu. Berarti telinganya pura-pura nggak denger. Nah ini Bapak Ibu secara umum, makanya bicara sholat khusyuk sempurna dan diterima ini penting. Makanya Bapak Ibu, kita semua punya tugas menyelamatkan diri dari neraka, juga punya tugas menyelamatkan keluarga dari jilatan api neraka. Saya sedang menulis buku judulnya 101 cara menjaga diri dari neraka masuk surga sekeluarga. Dari salah satu cara biar masuk surga bersama keluarga selamat dari neraka, salah satunya sholat. Makanya tadi ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, menyelamatkan, cara menyelamatkan diri dan keluarga dari jilatan api neraka, sholat. Salah satunya sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk, sempurna dan diterima. Caranya bagaimana? Nanti kita belajar. Mari kita mulai mengkhusyukkan diri. Mari kita belajar. Nanti sampai rumah yang punya buku tentang sholat dicari, dibaca. Mari kita sholat sesuai dengan contoh Nabi. Mari kita sholat dengan nyaman, jangan tergesa-gesa. Mari kita memahami bacaan sholat kita. Mari kita sholat tepat waktu, di awal waktu berjamaah di masjid, berjamaah di masjid bersama imam masjid. Mari kita
sholat dengan senyamannya, sekhusyuk-khusyuknya. Mari kalau ada panggilan adzan kita sudah siap datang. Bahkan sebelum adzan kita sudah wudhu. Ada panggilan adzan kita jalan. Bahkan lebih utamanya kita nunggu adzan di masjid, jawab panggilan adzan. Kemudian kita belajar khusyuk. Kemudian kita sholat bukan karena ada kesulitan, tetapi sholat sebagai kewajiban. Dan bukan sebagai kewajiban saja, sebagai sarana komunikasi kita kepada Allah, sebagai sarana minta. Apa yang harus kita minta kepada Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan untuk tanya jawab, dan ini kesempatan kita perkenalan ya, karena saya baru kali ini ceramah di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya secara pribadi, keluarga, dan sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Pusat mengucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus masjid. Mudah-mudahan pertemuan ini kita bersama pengurus, bersama jamaah, sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin. Sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan.